Malam itu ia mengetuk pintu sambil membawa koper dan selembar surat cerai. Katanya, hatinya sudah mantap memilih prajurit berseragam. 3 hari kemudian, kampung geger. Bukan karena kabar bahagia, melainkan rahasia yang selama ini disembunyikan rapat-rapat akhirnya meledak seperti petir di siang bolong. Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Tulis di kolom komentar, dari kota mana nih yang lagi nonton cerita ini? Pagi itu, udara di gang kecil perumahan sederhana terasa berbeda. Biasanya hanya terdengar suara ibu-ibu menyiapkan sarapan dan anak-anak berlari ke sekolah. Tapi kali ini ada bisik-bisik yang berhembus cepat dari satu rumah ke rumah lain. Semua berawal ketika Rani, seorang wanita muda yang dikenal lembut dan ramah, melangkah keluar dari pintu rumahnya dengan wajah datar tanpa senyum. Tangannya menggenggam koper kecil berwarna biru. Koper yang biasanya hanya ia gunakan saat mudik lebaran. Namun kali ini bukan untuk perjalanan singkat, melainkan langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di ruang tamu rumahnya, masih ada Fajar, suaminya, yang berdiri terpaku di samping meja kayu tua. Tatapannya kosong menatap selembar kertas putih yang baru saja ditinggalkan istrinya. Surat cerai. Hanya 2 kata itu yang membuat lututnya seakan kehilangan tulang. Ia ingin berteriak, ingin menahan, tapi lidahnya keluh. Para tetangga yang sempat melihat kejadian itu ikut terdiam, seakan tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Rumah yang dulunya penuh dengan suara tawa kini mendadak hening. Hanya tersisa suara detak jam dinding yang terasa sangat keras di telinga. Rani melangkah mantap keluar gerbang tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya tegap, seakan tak ada lagi keraguan yang menahannya. Ia sempat berpapasan dengan beberapa tetangga yang baru saja keluar membeli sayur. Mereka menatap dengan penuh tanda tanya, tapi Rani hanya menunduk singkat lalu berjalan terus menuju ujung jalan. Di sanalah sebuah motor berhenti, dan di atasnya duduk seorang pria berseragam hijau khas TNI. Wajahnya tegas, tubuhnya tegap, seolah sosok yang siap melindungi siapa saja yang ada di dekatnya. Dengan cepat, gosip pun berembus. Rani meninggalkan rumahnya bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk memilih hidup baru bersama anggota TNI itu. Fajar masih berdiri kaku di ruang tamu. Matanya merah, tangannya gemetar, mencoba meraih surat yang ditinggalkan. Tapi semakin ia membaca baris demi baris, semakin hatinya remuk. Aku memilih jalan lain. Begitu salah satu kalimat yang tertulis. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan panjang, hanya kata-kata singkat yang terasa lebih tajam daripada pisau. Bagi Fajar, itu bukan sekadar surat cerai, melainkan pernyataan bahwa ia sudah gagal menjaga rumah tangga yang dulu dibangunnya dengan penuh harapan. Suasana di sekitar rumah semakin ramai. Ada yang berbisik lirih, ada yang menghela napas panjang, bahkan ada yang nekat mengintip dari balik pagar untuk memastikan cerita yang baru saja mereka dengar bukan sekadar kabar burung. Semua merasa seakan sedang menonton drama langsung di depan mata. Pertanyaan yang sama pun muncul di benak warga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tangga Rani dan Fajar? Mengapa pilihan itu begitu cepat? Dan mengapa hadirnya seorang prajurit berseragam bisa mengubah segalanya dalam sekejap? Sejak pengumuman mendadak itu, gosip menyebar lebih cepat daripada asap gorengan pagi. Di warung Burini, di teras musola Al-Ikhlas, sampai di antrian ojek depan minimarket, nama Rani dan Dimas disebut berulang-ulang. Ada yang bilang Rani sudah lama kelelahan menelan janji yang tak kunjung jadi nyata. Ada yang menyebut Dimas hadir bagaikan penolong, muncul saat semuanya nyaris runtuh. Cerita paling sering diulang adalah tentang sore hujan lebat beberapa bulan lalu, ketika Ibunda Rani harus dibawa ke rumah sakit. Ambulans telat, tetangga panik. Sedangkan Dimas yang kebetulan patroli justru sigap menghentikan mobil dinas, meminjamkan jas hujan, dan mengantar tanpa banyak kata. Sejak itu, banyak yang menilai sikapnya tegas namun santun, seperti tembok yang memberi rasa aman. Warga juga ingat momen kecil yang ternyata mudah menempel di ingatan.
Dimas mengangkat galon air ke dapur Rani saat tukang langganan absen. Dimas berdiri menahan gerbang saat angin kencang, lalu mengikatnya dengan tali agar tidak memukul dinding. Dimas merunduk menyapa anak kecil yang menangis, mengembalikan sandal yang salah pakai. Hal-hal remeh, tapi membuat orang dewasa diam-diam mengangguk. Laki-laki kalau sudah terbiasa disiplin, biasanya bisa diandalkan, komentar Pak RW sambil menyeruput kopi. Kalimat itu kemudian digoreng jadi kesimpulan buru-buru. Mungkin Rani menemukan tempat bersandar yang tak ia dapatkan di rumah sendiri. Namun, di celah kekaguman itu, ada tatapan ragu yang menempel seperti bayangan. Mengapa semuanya terasa terlalu tertata? Mengapa pertemuan, bantuan, hingga keberanian Rani melangkah seolah mengikuti naskah yang disiapkan jauh hari? Uci, pedagang sayur yang hafal kebiasaan ibu-ibu komplek, mengaku melihat Rani makin sering menatap layar ponsel dengan ekspresi campur aduk, lega sekaligus was-was. Di pasar, ada kabar berembus tentang bukti transfer yang nilainya tidak kecil. Timingnya aneh. Masuk rekening Rani sejak beberapa waktu sebelum Dimas sering kelihatan di pos ronda. Kalau itu bantuan, dari siapa? Kalau pinjaman, kenapa tidak ada yang tahu? Bisik Uci pada suaminya yang bekerja di puskesmas. Di pos ronda, para bapak menimpali dengan versi mereka sendiri. Ada yang percaya ini cinta yang menemukan jalannya. Ada yang menyebut ini pelarian dari penat. Ada pula yang memilih netral, mengingatkan bahwa hidup rumah tangga lebih rumit daripada cerita warung. Jangan menilai hanya dari seragam atau senyapnya satu rumah, ujar Pak RT pelan. Tetapi yang namanya kabar, selalu mencari celah untuk tumbuh. Malam itu, lampu-lampu teras menyala lebih lama. Orang-orang membahas dengan suara kecil, menumpuk asumsi di atas potongan fakta, lalu menyebutnya kebenaran. Tak ada yang tahu, sebenarnya arus cerita sedang bergeser ke arah yang tak satu pun menduga. Hari pertama setelah rumah tangga itu retak, suasana di dalam rumah Fajar berubah muram. Jendela masih tertutup rapat meski matahari sudah tinggi, tirai bergoyang tipis diterpa angin, dan lampu ruang tamu dibiarkan menyala sampai subuh. Seakan cahaya kuning pucat itu bisa mengusir sepi. Di meja panjang, berjejer nota bengkel motor, kwitansi kerja serabutan, dan buku tabungan dengan angka yang membuat dada terasa sesak. Semua bukti perjuangan yang tidak pernah cukup untuk menutup kebutuhan hidup, apalagi memenuhi mimpi Rani. Fajar duduk di kursi rotan usang, menatap kosong foto pernikahan yang terpajang di dinding. Senyuman di foto itu kini terasa seperti ironi, mengingatkan betapa waktu bisa mengubah segalanya hanya dalam sekejap. Malam itu, ia berusaha menulis sesuatu di kertas kosong. Tangan gemetar. Pikiran bercampur antara marah, kecewa, sekaligus hampa. Ingin menyalahkan keadaan, tapi hati kecil tahu bahwa seringkali ia memang abai. Terlalu sibuk mencari uang di luar, sampai lupa bahwa rumah butuh sentuhan kecil, seperti sapaan hangat atau pelukan sederhana. Rani pernah berkali-kali menunggu di teras, membawa 2 gelas teh hangat, tapi Fajar lebih sering datang dengan wajah lelah dan kantong kosong. Semua bayangan itu berputar di kepalanya seperti film usang. Menjelang sore, akhirnya ia memberanikan diri keluar rumah. Langkahnya pelan menuju masjid di ujung gang. Azan asar berkumandang. Suara muazin bergema, membuat hatinya yang gundah mendadak runtuh. Ia menunduk, bersujud, dan menumpahkan segala yang menyesakkan dada dalam doa. Tak ada kata-kata indah. Hanya rintihan sederhana yang keluar begitu saja. Beberapa jamaah melirik, ada yang menepuk bahunya dengan lembut, seakan memberi isyarat bahwa ia tidak sendirian. Di pelataran masjid, udara sore terasa sejuk. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan, menenangkan sedikit hati yang retak. Di sana, Pak RT menghampiri. Lelaki parubaya itu menatap dengan penuh iba, lalu berujar pelan, "Kalau memang jodoh, akan kembali dengan cara yang tak pernah kita sangka. Kalau bukan, percayalah, Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam dada. Fajar hanya bisa mengangguk.
meski matanya basah. Rasanya campur aduk, antara masih ingin mempertahankan, tapi juga sadar bahwa ada banyak kesalahan yang ia biarkan tumbuh selama ini. Sepulang dari masjid, ia duduk di beranda, membiarkan malam datang tanpa menyalakan lampu. Dari kejauhan terdengar tawa anak-anak yang sedang bermain peta umpet, kontras dengan heningnya hatinya. Dalam kegelapan, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, ia harus memperbaiki diri. Bukan hanya demi kesempatan kedua bersama Rani, tapi juga demi menjadi lelaki yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih pantas untuk sebuah rumah tangga. Hari kedua setelah rumah itu sepi, pasar mendadak jadi panggung. Rani muncul di antara kios kain, memilih batik motif parang dengan jemari yang sedikit bergetar. Senyumnya tipis, seperti orang yang sedang mencoba ramah kepada dunia yang baru saja menilainya. Penjual kain menawar pelan, sesekali melirik arah jalan, karena di sana sebuah motor berhenti rapi. Dimas duduk tegak, helm terlepas namun sarung tangannya masih terpakai. Ia tidak mendekat. Jaraknya seperti garis tak terlihat yang sengaja ia jaga. Beberapa pedagang saling kode lewat tatapan, lalu menunduk lagi pura-pura sibuk menata dagangan. Uci, pedagang sayur yang lapaknya tak jauh dari kios kain, menyaksikan semua itu seperti menonton adegan yang pernah ia duga namun tetap membuat dada berdebar. Rani memilih kain, lalu membuka dompet. Saat dompet itu terbuka, selembar kertas putih berlogo bank terlihat di sela kartu ATM. Hanya 1 detik, tapi cukup bagi mata Uci yang terbiasa membaca nota belanja dan struk transfer. Di pojok lembar kertas itu ada angka yang tidak kecil. Tanggalnya mundur ke beberapa minggu sebelum Dimas sering terlihat di pos ronda. Uci menahan diri, tidak bertanya. Ia hanya mencatat dalam hati, ada alur yang lebih panjang dari sekadar pertemuan di pos. Suasana pasar menambah tebal cerita. Ada anak kecil berlari membawa balon. Ada penjual kopi keliling menggoyang-goyangkan termosnya. Ada ibu-ibu menawar harga cabai sambil curi-curi pandang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rani membayar kain dan memasukkannya ke tas kertas. Dimas tetap di motor, hanya mengangguk sopan ketika tatapannya bertemu tatapan Rani. Tidak ada sentuhan, tidak ada obrolan, hanya gestur singkat yang rasanya menyimpan ribuan kata. Beberapa orang langsung menyimpulkan, mereka sengaja menyamarkan kedekatan. Yang lain justru melihat kehati-hatian. Mungkin ada aturan yang mereka patuhi, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan hati. Sore merambat pelan, langit pasar dilapisi awan tipis. Uci membereskan dagangan sambil mengingat momen-momen kecil belakangan ini. Rani yang lebih sering menatap ponsel dengan napas ditahan, Rani yang menolak diantar pulang tetangga dengan alasan sudah dijemput, Rani yang beberapa kali datang ke pasar lebih pagi dari biasanya, seolah ingin menghindari kerumunan. Potongan-potongan itu seperti puzzle yang belum menemukan pinggirannya. Satu hal yang paling mengganggu adalah kertas transfer tadi, angka-angkanya seperti jejak yang menyambung ke ruang-ruang yang jarang disentuh warga kampung. Malamnya, Uci bercerita kepada suaminya yang bekerja sebagai staf administrasi di puskesmas. Bukan untuk mengadili, melainkan untuk mencari terang di tengah kabut kabar. Suaminya mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata hati-hati, kalau soal uang dan transfer, belum tentu seperti yang dibayangkan. Ada dana-dana yang kadang dititipkan sementara, ada juga pengembalian yang harus lewat perantara. Tapi urusan begitu biasanya sensitif. Kalimat itu membuat Uci diam cukup lama. Seketika ia ingat beberapa orang tua di komplek yang pernah tertipu arisan bodong tahun lalu. Ingat juga pada relawan sosial yang dulu sering mondar-mandir membawa proposal sumbangan. Keesokan paginya, sebelum matahari tinggi, Uci kebetulan berpapasan dengan Dimas di dekat pos ronda. Ia menyapa singkat. Dimas membalas ramah tapi hemat kata. Di wajahnya ada lelah yang berusaha disembunyikan. Kadang perkara yang tampak sederhana, sebenarnya sedang melindungi banyak orang. Ucapnya, bukan kepada Uci, melainkan seperti kepada udara. Uci mengangguk, tidak menuntut penjelasan. Ada rasa yang sulit dijabarkan, antara penasaran dan hormat,
antara ingin tahu dan memilih menunggu. Sementara itu, kabar tentang transfer misterius sudah berputar 3 kali mengelilingi pasar. Ada yang menambah bumbu, ada yang menyederhanakan, ada yang memelintir hingga jadi kisah cinta penuh dana rahasia. Namun di beberapa hati yang tenang, muncul dugaan berbeda. Mungkin uang itu bukan hadiah, bukan juga umpan, melainkan bekas jejak panjang sebuah urusan yang tak bisa diceritakan sembarangan. Rani berjalan pulang dengan tas kertas berisi batik di tangan, sementara Dimas menyalakan motor dari kejauhan. Keduanya menuju arah yang sama, tapi tetap menjaga jarak seperti sebelumnya. Menjelang maghrib, langit berubah oranye keemasan. Halaman rumah Pak RT bersiap untuk ronda malam. Obrolan mereda, berganti bunyi sendok membentur gelas. Di dada sebagian orang, tanda tanya bukannya mengecil, justru membesar. Namun di selatannya itu, rasa sabar pelan-pelan tumbuh. Mungkin jawaban akan datang bukan di warung, bukan di pasar, melainkan di tempat yang lebih resmi dan terang. Hari kedua pun berakhir, meninggalkan rasa menggantung yang lembut tapi tegas, seperti pintu yang baru setengah terbuka. Hari ketiga sejak rumah tangga itu pecah, suasana kampung benar-benar berbeda. Pagi-pagi sekali, ketika kabut masih menggantung di jalanan dan ayam belum berhenti berkokok, terdengar suara motor berhenti di depan rumah Pak RT. Bukan motor warga biasa, melainkan motor dinas dengan plat resmi. Dari atasnya turun Dimas, masih berseragam lengkap, membawa map coklat tebal yang dijepit kuat di tangannya. Wajahnya tegas, sorot matanya serius, tidak ada lagi senyum ramah seperti biasanya. Warga yang melihat dari kejauhan langsung memberi kode satu sama lain. Dalam hitungan menit, halaman rumah Pak RT penuh oleh ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak yang penasaran. Pak RT yang baru saja selesai menyapu halaman sempat terkejut. Tapi kemudian mempersilakan Dimas masuk. "Ada apa, Mas? Kok pagi-pagi sudah bawa berkas begitu?" tanyanya. Dimas menarik napas dalam, lalu berkata lantang agar semua bisa mendengar, "Saya mohon izin menjelaskan sesuatu yang penting, supaya tidak ada lagi salah paham di kampung ini." Kata-kata itu membuat orang-orang menahan napas. Bisik-bisik yang selama 3 hari terakhir beredar seperti api dalam sekam kini seakan menemukan panggung. Semua ingin tahu, apakah benar Dimas adalah alasan Rani meninggalkan suaminya? Atau ada hal lain yang jauh lebih besar? Dengan perlahan, Dimas membuka map coklat itu. Di dalamnya tersusun dokumen, foto, dan beberapa lembar surat resmi berstempel. Ia menatap satu persatu warga yang berdiri mengelilinginya, lalu mulai berbicara. "Selama ini, saya bukan datang untuk mendekati Rani. Saya ditugaskan oleh atasan untuk mengawal seorang saksi penting dalam kasus penipuan arisan bodong yang melibatkan oknum berkedok relawan sosial. Rani adalah saksi kunci." Kalimat itu membuat warga saling pandang. Suasana yang tadinya riuh langsung jatuh sunyi. Anak kecil yang tadi berlarian pun berhenti, menatap dengan mata bulat penuh penasaran. Dimas melanjutkan, "Uang transfer yang kalian lihat, yang sempat jadi bahan gosip, bukanlah hadiah atau hasil dari hubungan terlarang. Itu adalah dana sitaan yang sementara dititipkan melalui rekening atas nama Rani, agar cepat bisa dikembalikan ke para korban. Rani menyimpan rahasia ini bukan karena ingin menipu, melainkan karena takut keselamatan keluarganya terancam." Tangan-tangan yang tadi bersedekap kini mulai menurun. Wajah-wajah yang tadinya sinis berubah jadi campuran heran dan malu. Pak RT menelan ludah, lalu memandang Rani yang ternyata sudah berdiri di belakang kerumunan sejak awal. Wajahnya pucat, namun matanya berkilat. "Benarkah semua ini, Enduk?" tanyanya pelan. Rani menunduk sejenak sebelum mengangkat wajahnya. Suaranya lirih tapi jelas. "Iya, Pak. Saya harus melindungi banyak orang. Saya memilih diam agar tidak menyeret Fajar ke pusaran ancaman. Kalau sampai musuh tahu, hidupnya bisa bahaya. Saya rela menanggung salah paham daripada melihat orang-orang kampung jadi korban lagi." Warga tertegun. Selama ini mereka sibuk menebak-nebak,
sibuk membuat cerita sendiri, tanpa tahu beban besar yang dipikul Rani. Ada yang langsung mengusap mata, ada yang menggenggam tangan pasangan mereka erat-erat. Dalam sekejap, gosip yang selama ini terasa begitu seru berubah menjadi rasa malu kolektif. Ternyata, apa yang terlihat bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Dimas menutup map dengan tenang, lalu memberi hormat singkat. Tugas saya hanya memastikan saksi aman. Soal rumah tangga, biarlah mereka sendiri yang menyelesaikan. Tapi sekarang kalian sudah tahu, Rani tidak bersalah seperti yang dibicarakan selama ini. Kalimat terakhir itu menutup rapat ruang gosip, tapi membuka lebar ruang untuk merenung. Setelah penjelasan itu, halaman rumah Pak RT berubah senyap seperti perpustakaan. Rani berdiri di tengah lingkaran warga, menatap satu persatu wajah yang selama 3 hari terakhir dipenuhi prasangka. Suaranya tenang namun bergetar halus. Maaf karena membiarkan kabar liar berputar. Diamku bukan karena malu, tapi karena takut. Ada ancaman yang tidak bisa diceritakan terang-terangan. Keheningan yang menggantung pecah oleh helaan napas panjang beberapa ibu-ibu. Seorang bapak mengangguk sambil memeluk anaknya lebih erat. Seakan baru sadar bahwa keberanian kadang tidak berwajah bising. Fajar maju ke depan, langkahnya pelan namun mantap. Wajahnya masih letih, tetapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi kosong, melainkan berisi. Ia menatap Rani tanpa marah, tanpa menuntut. Kalau saja dulu lebih peka, mungkin semua tidak seberat ini, ucapnya lirih. Ia meminta maaf, bukan hanya karena lalai, tetapi karena pernah membiarkan gengsi mengalahkan keintiman. Rani menunduk, lalu mengangguk kecil. Kita sama-sama belajar, jawabnya. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada janji muluk. Hanya 2 orang yang akhirnya bicara dengan jujur. Dan itu terasa menenangkan seperti segelas air di siang terik. Siang menjelang sore, warga berinisiatif pindah ke balai RT agar penjelasan lebih tertib. Dimas menyerahkan beberapa berkas untuk didokumentasikan, sementara Pak RT mencatat nama-nama korban arisan bodong yang uangnya akan dipulangkan bertahap. Uci, yang sejak awal menyaksikan potongan-potongan cerita, membantu menyiapkan kursi dan air minum. Ia sempat mendekati Rani, menggenggam tangan sahabatnya itu. Maaf ya, lidah ini kadang lebih cepat dari otak, katanya. Rani tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Ci. Yang penting sekarang terang. Kelegaan itu menular, orang-orang yang tadinya berbisik kini memilih bekerja sama, memotong kertas antrian, mengatur jadwal, dan menenangkan lansia yang cemas. Menjelang maghrib, proses pendataan selesai. Dimas menegaskan bahwa pengawalan terhadap saksi akan tetap berjalan. Ia berdiri sedikit ke belakang, memberi ruang bagi Rani dan Fajar. Beberapa tetangga menawarkan bantuan praktis, menjemput Ibu Rani ke puskesmas, mengecat pagar yang mengelupas, sampai menjaga ronda ekstra. Hal kecil, namun terasa besar di dada. Di langit, warna oranye keemasan turun perlahan, memantul di kaca jendela balai. Seorang anak kecil menyodorkan bunga kertas untuk Rani. Buat tante, biar nggak sedih, katanya polos. Rani menerimanya dengan mata basah. Dalam suasana yang menghangat, Fajar duduk di tangga balai, membiarkan udara senja menyapu wajah. Ia menatap ke depan, lalu berucap pelan pada Rani, "Kalau boleh, mari mulai dari hal paling sederhana, sarapan bersama besok. Tidak perlu bicara banyak. Cukup ada roti, teh, dan kejujuran." Rani terdiam beberapa detik, menimbang sesuatu di balik tatapan yang kini lebih lembut. "Kita coba," jawabnya. Kata-kata itu tidak menjanjikan surga, namun memberi arah. Ada rumah yang mungkin bisa dibangun lagi, bata demi bata, dengan bahan utama kepercayaan. Malam turun membawa ketenangan yang baru. Warga bubar dengan langkah lebih ringan, seperti beban yang diangkat dari pundak bersama-sama. Pak RT menutup buku catatan, menatap kampungnya dengan bangga, bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena memilih jalan terang saat kabut menebal. Dimas mengangkat hormat singkat lalu pamit,
meninggalkan pesan agar siapapun tidak bermain-main dengan gosip yang bisa melukai. Di depan balai, Rani dan Fajar berjalan berdampingan, menjaga jarak setapak, tetapi dengan ritme langkah yang sama. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka memilih menatap jalan pulang yang baru, tenang, jujur, dan mungkin, perlahan-lahan, kembali hangat. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat itu benar, dan tidak semua perpisahan berarti kebencian. Kadang, memilih jujur adalah jalan paling berani, meski harus menanggung salah paham. Jika kalian suka cerita ini, bantu share agar yang lain juga mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki yang luas, dan hati yang lapang untuk selalu memeluk kebenaran. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.